Di episode ini dijelaskan kalau Sun Yul adalah anak pria yang dibunuh oleh Soo Hyun dan Min Hyuk anak dari korban kebakaran itu. Di sini Sun Yul menemuinya untuk memberikan buku catatan yang diberikan oleh Soo Hyun. Ternyata selama ini Sun Yul menukar identitasnya menjadi anak dari korban kebakaran. Hal itu dia lakukan untuk membalas dendamnya pada Soo Hyun karena dengan cara itu dia bisa mendekati Soo Hyun dan menghancurkannya pelan-pelan. Di sini sudah jelas kalau memang Sun Yul anak dari pria yang dibunuh oleh Soo Hyun. Diperlihatkan ketika ayahnya Sun Yul mati. Di sana terlihat kalau Sun Yul sangat marah dan dia terlihat sangat hancur. Saat di sekolah dia bahkan dirundung akibat perbuatan dari ayahnya itu, sehingga dia menjadi korban. Kemudian, Soo Hyun bertemu dengan dokter psikologi di sana. Dia bertanya apakah Soo Hyun sudah memberikan buku catatan itu pada anak yang sedang dia cari. Mendengar pernyataan itu, Soo Hyun kembali memikirkannya karena dia tidak pernah memberitahunya tentang buku catatan itu pada dokter itu. Di sini Soo Hyun merasa ada hal yang aneh, dan Soo Hyun terlihat semakin curiga. Dan saat itu, Sun Yul datang menemui dokter itu. Ternyata mereka memang saling kenal. Saat ini Suho sedang bertemu dengan seorang detektif, yaitu teman lamanya, dan Sun Yul mengikutinya, dan dia bahkan memotret pertemuan mereka. Di sini Suho sedang menyelidiki tentang anggota Kongres Choi, dan mereka juga mencurigai kalau Sun Yul anak buah dari pria itu. Karena Sun Yul juga memiliki keahlian fotografi, dan dialah yang menyebabkan pesaing-pesaing dari anggota Kongres Choi kalah dan mengundurkan diri. Dan disinilah tempat Sun Yul menjalankan rencana aksinya, karena dia memiliki lokasi dan apartemen yang sama dengan anak dari korban kebakaran itu. Bahkan mereka memakai sepatu yang sama. Saat ini Soo Hyun datang ke tempat keluarga korban kebakaran itu dimakamkan, karena dia sudah mendapatkan informasi tentang letak makam keluarga itu. Saat itu, tiba-tiba Soo Hyun mendapat telepon dari Sun Yul, dan ternyata saat ini Sun Yul sedang berada di warung makan ibunya Soo Hyun, dan dia pun mengajak Soo Hyun untuk bertemu. Saat ini Soo Hyun merasa sangat curiga karena ada hal yang aneh dengan Sun Yul. Di sini ibunya Soo Hyun terlihat sangat ramah dengan Sun Yul, dan saat ini Sun Yul tidak berbuat apa-apa pada ibu itu. Kemudian diperlihatkan kenapa Sun Yul baik kepada anggota Kongres Choi. Karena ternyata saat pemakaman ayahnya, Pak Choi ini datang ke sana dan dia berpura-pura berbelasungkawa karena dia terlihat sangat baik pada Sun Yul, dan dia juga mengatakan pada Sun Yul bahwa mulai hari ini dia bisa menganggapnya sebagai ayahnya dan dia akan menjadi pengganti ayahnya. Dan mulai sekarang kehidupan mereka akan ditanggung sama si Pak Choi. Selama ini dia juga yang sudah membiayai rumah sakit dari ibunya Sun Yul, dan bahkan Sun Yul bersekolah di sekolah kedokteran. Di sini Pak Choi memperingatkan Sun Yul supaya jangan menyia-nyiakan bakatnya. Sun Yul lebih memilih bekerja untuk si Pak Choi karena dia ingin membalas budi dan juga mengatur acara balas dendamnya, karena kalau dia terus sekolah maka dia tidak sempat menjalankan aksi balas dendamnya itu. Kemudian Soo Hyun datang menemui ibunya di restoran, dan saat itu Yuri juga ada di sana dan mereka di sini ingin makan bersama. Tapi saat itu Suho juga datang ke sana karena ibunya Soo Hyun mengundangnya. Di sini Yuri terlihat sangat gugup karena harus makan bersama Suho, dan mereka berdua terlihat sama-sama tidak nyaman. Melihat hal itu, Soo Hyun pun bertanya kenapa mereka bersikap seperti itu. Kemudian Yuri pun menjelaskan bahwa dia pernah datang untuk menemui Suho dan memarahinya karena membuat Soo Hyun menangis waktu itu. Kemudian Soo Hyun meminta maaf pada Suho atas sikapnya Yuri, dan dia minta Suho untuk mengerti tentang sikapnya Yuri itu. Sampai di rumah, Soo Hyun merasa tidak enak pada suaminya karena sikap adiknya itu, dan dia kembali meminta maaf dan memeluk suaminya itu. Saat itu Soo Hyun kembali memandangi foto perselingkuhan suaminya, dan dia bertanya-tanya kenapa orang itu yang mengirim foto tidak menunjukkan wajah wanita yang ada di foto itu, dan di sini dia sangat penasaran dengan foto ini.
Saat ini Soo-hyun sedang berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi pada ibunya Sun-yeol. Di sana dia menemui detektif itu, tapi detektif itu bilang bahwa kasus itu sudah lama ditutup. Dan di sini Soo-hyun curiga kalau kasus kecelakaan itu ada yang tidak beres. Kemudian pria ini bilang kalau anaknya sering datang ke sana untuk mengajukan petisi dan mencari keadilan bagi ibunya. Dia bahkan mempostingnya di internet. Kemudian Soo-hyun pun mencari tahu tentang postingan yang dibuat oleh Sun-yeol. Dan di sini akhirnya Soo-hyun mengetahui kalau Sun-yeol juga mahasiswa kedokteran. Lalu Soo-hyun teringat saat Sun-yeol berusaha menyelamatkan ibunya waktu itu. Di sini Soo-hyun semakin yakin bahwa Sun-yeol adalah anak dari orang yang dia bunuh. Saat ini Soo-hyun menelpon adik iparnya dan Soo-hyun meminta untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Soo-hyun menanyakan tentang wali dari wanita yang koma itu. Ternyata putra wanita itu adalah mahasiswa kedokteran. Dia juga memiliki riwayat penyakit jantung. Kemudian Soo-hyun pun pergi dari sana. Kemudian Soo-hyun pun pergi ke universitasnya Sun-yeol dan di sanalah dia melihat semua kebenaran tentang Sun-yeol. Saat ini Soo-hyun pun mengajak Sun-yeol untuk bertemu dan saat ini Sun-yeol pun langsung bersiap-siap untuk bertemu dengan Soo-hyun. Di masa lalu juga diperlihatkan saat Sun-yeol mendatangi sidang Soo-hyun. Saat itu Soo-hyun bilang kalau diberi kesempatan untuk mengulang maka dia akan tetap membunuh pria itu. Dan hal itu membuat Sun-yeol sangat marah dan di hari itulah Sun-yeol bertekad untuk membalas dendam pada Soo-hyun. Dan selama ini dia terus berada di dekat Soo-hyun, bahkan dia mendatangi penjara untuk memastikan keadaannya Soo-hyun. Dia juga membayar salah satu sipir yang ada di penjara untuk menemukan siapakah teman baiknya Soo-hyun, sehingga dia mulai menyusun rencana untuk mulai membalas dendamnya. Dan dari sanalah semua rencananya pun dimulai. Dan di sini terlihat kalau Sun-yeol mulai mengikuti ke mana Soo-hyun pergi. Sejak Soo-hyun keluar dari penjara, dia selalu memantau Soo-hyun. Dia juga bahkan mendatangi restoran milik ibunya Soo-hyun. Kemudian Sun-yeol pun datang menemui Soo-hyun dan dia berencana membalaskan dendamnya. Dia ingin kalau orang-orang yang dekat dengan Soo-hyun harus menjauh dan keluarganya harus hancur supaya Soo-hyun menderita seperti yang selama ini dia rasakan. Dan itulah rencana dari Sun-yeol. Sebelum mereka bertemu, ternyata saat itu Soo-hyun sempat datang ke bengkel tempat Sun-yeol bekerja dan di sana dia menemukan kalung milik Sun-yeol. Saat melihat kalung itu, Soo-hyun pun langsung mengambilnya dan membuka kalung itu. Saat dilihatnya, ternyata Sun-yeol memang benar putra dari pria yang telah dia bunuh. Kira-kira apa yang akan terjadi di antara mereka? Mari kita simak cerita selanjutnya di next episode.